مرحبا أهلا النوادي. Ada seorang sufi bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ini julukannya di dalam kitab Sifatu Sofwa yang ditulis oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Julukannya Simatul Qulub. Julukannya Simatul Qulub, cambuk hati. Majlis beliau, jika beliau sedang membahas tentang alam kubur, hari kiamat, tentang neraka, itu saking khusyuknya majlis beliau, ada yang meninggal dunia. Karena begitu khusyuknya. Di antaranya majlis yang khusyuk itu majlis yang tadi saya sebutkan, yaitu Al-Habib Abdullah ibn Abdul Qadir Bil-Faqih. Itu majlis tidak ada tertawa itu. Yang beliau bahas dan diteruskan oleh anak-anak beliau itu cenderung kepada nadhira. Karena basyira wa nadhira. Basyira kabar gembira. Kadang-kadang kasih enak biar orang tertawa, agar hilang ngantuknya, biar lebih santai. Tapi kalau majlis mereka isinya nggak seperti itu. Isinya cerita azab kubur, siksa neraka, hari kiamat, diseret malaikat, diinjak malaikat, dipukul malaikat. Itu. Nangis, yang hadir menangis. Ditanya, Habib Soleh Tanggul pernah mengkritik kepada Habib Abdullah, sekali-sekali kasih yang enak-enak, ini orang hidup tidak enak jadinya. Majlisnya jadi menakutkan. Tapi apa kata beliau? Beliau katakan, ya karena di zaman sekarang orang lalai lebih banyak. Orang lalai lebih banyak. Nah, orang yang lalai obatnya satu, buat takut mereka. Nah, itu ghaflah, penyakit namanya ghaflah, lalai. Nah, kita di luar pengajian lebih banyak tertawa daripada menangis. Nah, kasih kesempatan majlis ini buat mereka menangis. Itu melunturkan itu ghaflah yang ada dalam hati dan nanti membantu khusyuk. Nah, saya pernah hadir di majlisnya beberapa kali, tidak di Malang tapi di Jakarta. Karena diutus murid-murid dari Darul Hadis, mereka mengajar di Kebun Nanas. Ada satu musola kecil di pinggir jalan di Kebun Nanas di Jakarta. Itu ceritanya pengajian itu diadakan setiap bulan sekali. Hadir menangis, pulang enak, sholatnya enak, baca Al-Qurannya enak. Ternyata itu musola tidak sengaja beliau lewat, putranya Al-Habib Abdullah, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah ibn Abdul Qadir Bil-Faqih, lewat dengan mobil. Ketika beliau lewat dengan mobil, beliau melihat itu musola kecil di pinggir jalan. Beliau katakan kepada yang bawa mobil, sopir, kita mampir ke musola itu dulu. Mampir. Beliau mampir di situ, beliau sholat. Habis sholat beliau tanya, mana pengurus masjid atau musola ini? Bukan masjid dia, musola ini. Entah sekarang udah jadi masjid apa tidak. Pengurusnya, dipanggil pengurusnya. Al-Habib Abdurrahman mengatakan, ini sejarah musola ini seperti apa? Ini bukan sembarangan ini musola nih. Maka diceritakan oleh pengurus musola tersebut bahwa ini musola sudah cukup lama, puluhan tahun yang lalu lah dibangun. Nah, kemudian yang meletakkan batu pertama di musola ini Al-Habib Soleh Tanggul. Jadi terkoneksi. Al-Habib Abdurrahman mengatakan, kalau begitu ini musola, setiap sebulan sekali saya datang ke sini mengajar di sini, mau mengambil berkah Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Maka dijadikan jadwal setiap bulan ngajar di situ. Nah, saya sering ikuti itu. Ya memang isinya menangis, takut.
Alam bagaimana tidak takut? Tema yang dibahas itu semua. Dalam kubur, azab, ya, tidak sholat, jadi babi hitam, diseret sama malaikat. Kemudian nanti masuk neraka jahim yang panasnya sekian ribu, begitu semua. Jadi semuanya jadi khusyuk. Setelah itu ditutup dengan doa. Imam Ghazali mengatakan, kalau mau berdoa tundukkan kepala kalian, tutup mata kalian, renungi dosa-dosa kalian. Kemudian munajat di situ. Selesai munajat, basah semua jenggot-jenggotnya dengan air mata. Dan itu membantu khusyuk mungkin beberapa hari. Tapi kalau sudah itu balik lagi biasa. Itu manusia. Terjadi di zaman Rasulullah. Sahabat sekelas sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau hadir di majlis engkau, itu saya khusyuk. Tapi ketika sudah pulang ke rumah, sampai di rumah hilang itu khusyuk. Itu di zaman Nabi Muhammad. Artinya apa? Yaitu fitrah manusia seperti itu. Sisa bagaimana cara kita bisa mengatasi itu, mengakali itu. Masing-masing orang berbeda untuk bisa mengakali nafsunya yang ada di dalam dirinya. Untuk dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini